kembali lagi, tapi hal ini bukan berarti kalau kita kena COVID langsung mati, enggak. COVID itu ada, dangernya ada, tapi bisa sembuh. So positif, be optimis, jauhi sesuatu yang berbau negatif. Together, we can do this together. Kuat kita bersinar, terus cuci tangan, tetap pakai masker, jaga jarak, beli jaring pun tetap di rumah aja, dan jangan sampai teori konspirasi itu ngebuat kalian close minded. Tetap open minded sesuai kata-kata Bli J. Percayalah pada hati nurani kalian. Jangan gampang percaya sama siapapun. Jangan gampang percaya sama Dr. Tirta, Cipeng, Bli J atau apapun MSM. Cari berita yang sesuai kalian, baru kalian bisa mengeluarkan opini. Be open mind. Thank you. Gara-gara narasi ketakutan yang ada itu malah sekarang orang-orang nggak mau ke rumah sakit, disimpan sendiri, tapi mereka pura-pura nggak tahu apa-apa. Nah ini pasien yang bohong itu. Jadi itu sekarang trennya itu dinilai jadi parah sekarang, karena yang kemarin kan orang berbondong-bondong. Bahkan sekarang dokter-dokter di Amerika dipersulit untuk memberi resep hidrokloroquine meskipun bukan untuk COVID. Jadi dokter-dokter di Amerika susah banget cari hidrokloroquine sekarang. Dengar? Oke. Itu berarti yang mengendalikan algoritma kan Google bekerja sama dengan Microsoft. Ya, jadi gini loh, kalau kamu mendalami konspirasi teori, kamu tuh nalar kita itu dilatih untuk mengumpulkan mempertemukan beberapa titik-titik. Karena kenapa? Kalau kebetulannya 1, 5, 7 kali, oke lah, itu kebetulan kan. Tapi kalau kebetulannya itu sudah lebih dari rata-rata, itu berarti sudah ada polanya. Karena kebetulan itu dia tidak akan kebetulan lagi ketika sebuah kebetulan itu bukanlah kebetulan ketika ia secara matematika tidak mungkin. Secara matematika tidak masuk akal karena ada hukum probabilitas. Ya. Kalau secara hukum probability dia tuh sudah nggak masuk akal. Ini bukan kebetulan namanya. Dan ketika kamu dalami teori konspirasi, kamu cari informasi dari semua sisi, dari both side lah ya, dari sisinya Bill Gates, terus dari sisinya misalnya orang-orang yang tidak setuju sama dia. Kamu gali semua informasi itu, kamu akan mendapat jawaban yang itu aja. Tapi intinya saya ini adalah tidak memaksa orang langsung percaya teori konspirasi. Saya ingin kalian jangan percaya sama omongan saya. Juga jangan percaya sama mainstream media, jangan percaya sama Cipeng. Dengar hati kalian yang paling dalam itu. Lakukan riset kalian sendiri. Karena hati kita tuh susah dibohongin. Kita kadang-kadang ketipu sama sosok yang cantik atau ganteng di TV. Pengen pulang mas, itu aja. Aku udah lama mas gak ketemu orang tua mas, teman-teman tenaga medis 3 bulan aku mas. Aku harapanku tuh buat teman-teman media yang nonton di sini, kalau bisa sih bantu kami lah untuk menyampaikan suara. Contoh perjuangan tenaga medis di sela-sela capek tetap semangat. Contoh kemarin dokter-dokter tuh kalau jaga mas, mainin apa, mereka saling menghibur satu TikTok sama lain, TikTok kayak gitu, terus ataupun narasi-narasi positif yang disebarin, dan jangan membumbui sesuatu yang udah memperkeruh, memancing air keruh tuh nggak bagus. Harusnya kan hal kayak gini kan, ya contoh kemarin deh, masa berita kita berdua bisa masuk hot detik tuh loh. Aku ketawa mas. Ya, tapi kalau nggak ada berita itu mungkin yang nonton sekarang cuma 5 orang, dan itu pun teman kita semua. Nah, terima kasih juga ya. Jadi ya, itu sih mas. Ya, jadi itu power itu tergantung bagaimana kita memanage-nya sih. Jadi pesan kepada kawan-kawan media, jadi kawan-kawan media, monggo. Tanya deh terakhir sebelum aku pesen. Kalau keadaan di Bali gimana mas? Aku kan maksudnya kan lebih paham di Jakarta, Jogja, sama Solo, sama Semarang. Kalau yang di Bali, kalau nggak salah kan mereka sempat didatengin turis ya sebelum ditutup, sebelum ada kejadian buat. Gua yang jengkel enggak. Yang ini putus mas. Iya, ini kan aneh nih.
ada live kayak gini nih, ini semakin membuktikan jika mereka kekuatan-kekuatan yang nggak kelihatan yang mengendalikan skema di balik COVID ini memang ada. Ini buktinya sekarang ini mereka tidak ingin orang-orang tahu kebenaran, meskipun saya belum mengklaimnya sebagai kebenaran ya, karena kalian harus cari sendiri, kalian riset sendiri. Jangan dengerin saya, jangan dengerin Cipeng, jangan dengerin mainstream media, jangan dengerin media manapun, cari informasi sendiri. Tetap putus, nggak bisa. Beneran, Pri, putus lagi, Pri. Lu ke rumah Sama juga. teman-teman kalian, coba. Memberi solusi ke masyarakat. Coba ini obatnya, ini ada yang sembuh, monggo dicoba. Apa yang terjadi? Seminggu setelah itu CNN, New York Times, Washington Post, Vice Magazine, semualah itu hampir berpengaruh ya, yang diikuti sama orang-orang pintar, yang dipercaya sama orang-orang yang kelas menengah ke atas, orang-orang di perusahaannya, orang-orang yang punya banyak anak buah, mereka yang ikuti media-media itu diserang. Jadi Bentar, gak ada suaranya lagi ketika dia bahas ya. membuktikan jika mereka kekuatan-kekuatan yang nggak kelihatan yang mengendalikan skema di balik COVID ini memang ada. Ini buktinya sekarang ini mereka tidak ingin orang-orang tahu kebenaran, meskipun saya belum mengklaimnya sebagai kebenaran ya, karena kalian harus cari sendiri, kalian riset sendiri. Jangan dengerin saya, jangan dengerin Cipeng, jangan dengerin mainstream media, jangan dengerin media manapun, cari informasi sendiri. Tetap putus, nggak bisa. Beneran, Pri, putus lagi. Kekuatan yang nggak kelihatan yang mengendalikan skema di balik COVID ini memang ada. Ini buktinya sekarang ini mereka tidak ingin orang-orang tahu kebenaran, meskipun saya belum mengklaimnya sebagai kebenaran ya, karena kalian harus cari sendiri, kalian riset sendiri. Jangan dengerin saya, jangan dengerin Cipeng, jangan dengerin mainstream media, jangan dengerin media manapun, cari informasi sendiri. Tetap putus, nggak bisa. Beneran, Pri, putus lagi, Pri. Lu ke rumah Sama teman-teman kalian coba berkumpul, cari informasi, karena yang diserang Anjir, gue emosi sendiri. Kosong lagi, Pri, gak ada suaranya, Pri. Masya Allah, Pri, gue emosi, Pri. Balik rumah, Pri, balik rumah. Waduh, game over, Lur. Gagal ini, Bang. Jadi kalau dari saya sendiri, saya kesimpulan sendiri deh. Jadi habis ini saya kesimpulan dulu. Udah lagi. Gak seru ya kalau gak seru sih. Aduh, bajingan, Cuk. Nunggu lagi. Nah, itu yang masuk tuh, yang dan setuju ya. Dan jujur ini Mas, ini ya aku tertarik. Ada alasan nggak? Kita sekarang kan bahas MSM, kenapa kok berita negatif? Karena di Indonesia tuh suka banget berita negatif sama kontroversial. Di Amerika juga. Bener kan? Kalau misalkan ada berita positif kayak ada sekarang orang kecelakaan ditonton. Orang kecelakaan itu nggak ditolong tapi ditonton kalau di sini. Dan di Amerika pun juga sampai di Jerman ada denda kalau kamu ngerekam orang kecelakaan kena denda dan penjara. Sudah ada di Jerman. Iya, itu kalau di Jerman, di Eropa kalau kamu nabrak, ketabrakan dan kamu ngerekam di orang tabrakan tuh kena denda dan penjara. Nah, karena itu Indonesia harus. Nah, orang Indonesia Gua yang jengkel aja. Enggak. Tiap Ini- 10 menit putus, Mak. Iya, ini ini kan aneh nih. Ada live kayak gini nih, ini semakin membuktikan jika mereka kekuatan-kekuatan yang nggak kelihatan yang mengendalikan skema di balik COVID ini memang ada. Ini buktinya sekarang ini mereka tidak ingin orang-orang tahu kebenaran, meskipun saya belum mengklaimnya sebagai kebenaran ya, karena kalian harus cari sendiri, kalian riset sendiri. Jangan dengerin saya, jangan dengerin Cipeng, jangan dengerin mainstream media, jangan dengerin media manapun, cari informasi sendiri. Tetap putus, nggak bisa. Beneran, Pri, putus lagi, Pri. Lu ke rumah Sama juga. teman-teman kalian, coba. Besok saya akan kontak semua teman-teman media saya untuk ngangkat yang Mas bilang tadi. Terima kasih Mas. Sampai jumpa besok ya. Iya, Bye. itu. Oh, yuk. Oh, udah selesai.
Langsung kaget tuh aku gila. Ini ngeprank bisa aja nih. Masih lama nih, masih lama. Ini kan kita bicara, kita masih di wilayahnya Mas ini. Dari tadi ini kita ngomongnya tuh di wilayahnya Mas Ipeng ini, kan medis segala macam. Nah, sekarang saya belum masuk ini. Belum. Mau tanya nih. Kamu beresin dulu. Masih beresin dulu tes diksimu di mana. Tapi kalian tahu ada hal positif yang dari sini adalah terlepas orang kecewa, kita nggak berantem, kita nggak debat, kalian lihat di Twitter. Saya tadi barusan lihat di Twitter, orang-orang kecewa kok Jerry sama Tirta nggak debat ya. Nah, kalian sekarang lihat narasinya kan, bahwa orang tuh lebih senang melihat kita berantem, narasi negatif, ya kan. Padahal kita di sini saling discuss, opini dia saya terima, dia menerima opini saya, tapi kalian lihat di Twitter. Kalian kalau nggak percaya, lihat di Twitter nama saya trending nomor 8. Tapi ketika kalian lihat semuanya kecewa, kenapa kok Tirta sama Jerry nggak berantem? Kenapa Tirta sama Jerry nggak berdebat gitu loh? Karena Tirta kenapa nggak gitu-gitu doang? Kenapa Tirta jarang ngomong? Kenapa Tirta tidak seilmiah biasanya? Karena di sini saya mendengarkan, posisi saya komplain, benar nggak? Saya komplain gitu loh. Tapi saya mendengarkan sisi itu dan orang-orang malah kayak biasa, kayak kecewa. Kenapa kok berantem? Nah dari sini kalian tahu bahwa ternyata orang tuh lebih senang melihat kontroversi dan orang lebih senang melihat narasi negatif dibandingkan narasi positif. Saya jujur setuju sama statement Jerry untuk yang itu. Tapi untuk yang COVID itu kita harus aware ya. Kita nggak boleh takut, nggak apa-apa. Tapi yang penting kita aware karena COVID itu bisa ada di mana saja, bisa di depan, bisa di belakang. Karena itu emang real dan Jerry udah mengaku real. Cuman kalian jangan takut berlebihan karena takut berlebihan bisa menurunkan imunitas. Dan kalian harus aware mengenai media-media yang mengiring ke arah negatif. Kalian harus cari sendiri dan kita buat campaign tadi kuat kita bersinar. Terus intinya adalah tetap cuci tangan ya, tetap pakai masker dan